Tertarik berkarir jadi seorang software quality assurance, tapi masih bingung mulai belajar dari mana? Tenang, gue bakal jelasin alur belajar software quality assurance secara lengkap dengan sumber belajarnya. Jadi, pantengin terus ya. Video ini gue bagi jadi 3 bagian, yaitu pertama belajar fundamental, kedua belajar pengujian manual, dan ketiga belajar pengujian otomatis. Langsung aja ke bagian 1 yaitu pengetahuan fundamental terkait software quality assurance. Ini penting banget sebagai pondasi utama dan juga sering ditanyakan saat interview, terutama buat pemula yang belum punya pengalaman. Hal fundamental pertama yang harus seorang software quality assurance tahu adalah tentang software quality assurance itu sendiri. Karena masih banyak yang beranggapan bahwa menjadi seorang software quality assurance kerjaannya hanya ngetes, terus klik-klik doang. Bahkan seringkali diremehin. Tapi apakah iya hanya itu tugas seorang software quality assurance? Enggak ya. Pada penerapannya di bidang pengembangan perangkat lunak, software quality assurance atau jaminan kualitas perangkat lunak adalah kegiatan yang berperan untuk memastikan keseluruhan proses pengembangan software sesuai dengan spesifikasi atau permintaan yang sudah ditetapkan. Nah, buat belajar lebih dalam terkait materi pengenalan software quality assurance, kamu bisa coba cek video pertama di playlist belajar software quality assurance dasar di channel ini dengan klik link di atas ataupun dari artikel berikut yang linknya bakal gue cantumin di deskripsi. Pengetahuan fundamental selanjutnya yang harus seorang software quality assurance tahu adalah tipe-tipe pengujian. Materi ini juga sering ditanyakan oleh interviewer. Berikut adalah berbagai macam tipe-tipe pengujian. Beberapa tipe pengujian yang sering dilakukan dan juga sering ditanyakan saat interview adalah white box testing, black box testing, lalu ada regression, dan juga user acceptance testing. Ternyata banyak banget ya tipe-tipe pengujian. Nah, buat kamu yang mau tahu lebih dalam terkait tipe pengujian, bisa lihat di link YouTube ini, lalu juga artikel berikut yang bahas lengkap tipe pengujian, juga bisa di artikel ini yang bahas tipe pengujian dari bagan yang ditampilin. Materi fundamental selanjutnya adalah mengenai SDLC atau Software Development Lifecycle. Materi ini penting agar kamu sebagai seorang software quality assurance dapat lebih paham perananmu dalam setiap fase SDLC. Dua metode SDLC yang paling banyak digunakan adalah waterfall dan juga agile. Kalau kamu mau belajar lebih dalam terkait SDLC, kamu bisa nonton di video berikut atau baca di artikel Decoding ini yang bahas beberapa metode SDLC, dan juga kamu bisa baca artikel ini biar lebih paham tugas quality assurance di tiap fase SDLC. Bagian selanjutnya yang akan kita bahas adalah pengujian manual. Pada bagian pengujian manual ini ada beberapa tahapan yang harus dipelajari. Yang pertama ada membuat test case, lalu mengeksekusi test case atau melakukan pengujian manual, dan terakhir membuat laporan hasil pengujian. Pertama, belajar membuat test case. Test case secara sederhana adalah tahapan yang dilakukan untuk memastikan suatu fitur berjalan sebagaimana yang diharapkan. Banyak tools yang bisa digunakan untuk memanage test case seperti Case, kemudian ada TestRail, dan juga X-Ray. Namun untuk berlatih, kamu bisa menggunakan Excel atau spreadsheet saja, seperti contoh berikut. Untuk format test case sendiri bisa berbeda-beda di tiap perusahaan, tapi karena test case adalah panduan untuk melakukan tes atau pengujian, elemen yang wajib ada adalah judul, langkah pengujian, dan juga ekspektasi hasil pengujian. Pada contoh ini dapat dilihat dari suatu fitur yang akan dibuat sebanyak mungkin variasi pengujiannya. Hal ini untuk memastikan bahwa fitur yang diuji terbebas dari bug, dan disinilah kreativitas, rasa ingin tahu, dan kedetailan seorang software quality assurance diuji. Nah, kamu bisa berlatih membuat test case dari berbagai software yang ada ataupun dari dummy website seperti SourceDemo, kemudian juga ada Orange HRM. Dan ketika membuat test case, pastikan test case tersebut mudah dipahami dan juga detail. Hingga misalkan ada orang awam yang tidak tahu apa-apa tentang software yang kamu uji, tetap bisa mengikuti langkah-langkah yang ada di test case-mu. Selain itu, kerapian format dan sebanyak apa case yang bisa kamu kembangkan dari suatu fitur adalah yang biasanya dinilai dari test case.
Selain software juga, kamu bisa mengasah skill membuat test case-mu dengan mencoba membuat berbagai kemungkinan dari hal-hal di sekitarmu. Misalnya, ketika kamu mau naik lift nih, nah kamu coba pikirkan kemungkinan lain. Misalnya bagaimana jika kamu tidak punya akses ke lantai yang kamu mau? Bagaimana kalau liftnya penuh dan banyak kemungkinan lainnya. Nah, untuk belajar lebih dalam lagi terkait test case, kamu bisa coba cek video belajar membuat test case part 1 dan 2 berikut ya. Setelah selesai pembuatan test case dan juga developer telah selesai mengembangkan fitur yang akan diuji, waktunya melakukan pengujian manual. Untuk pengujian manual, jika kamu hanya melakukan pengujian secara tampilan saja, tools yang kamu butuhkan hanya device testingmu seperti handphone dan juga laptop. Dan juga mungkin tools untuk merekam pengujian. Namun untuk menguji API, kamu akan butuh belajar tools seperti Postman, dan jika tesnya dilakukan hingga level database, kamu akan perlu belajar SQL. Kalau kamu mau coba belajar lebih lanjut tentang pengujian API, kamu bisa coba nonton playlist berikut. Dan kalau kamu mau coba belajar mengenai SQL, kamu bisa coba cek playlist yang ini, ataupun kamu juga bisa belajar di website ini, di mana kamu bisa langsung latihan di website tersebut. Ketika pengujian selesai, buatlah laporan pengujiannya. Secara sederhana, laporan pengujian dapat berupa sebagai berikut saja, seperti berapa pengujian yang berhasil dan berapa yang gagal. Nah, jika ada hasil pengujian yang gagal, maka seorang QA perlu membuat bug report untuk kemudian disampaikan ke developer terkait ataupun ke seluruh tim. Berikut adalah contoh bug report. Nah, intinya bug report itu memuat detail bagaimana bug bisa ditemukan, mulai dari langkah yang dilakukan hingga spesifikasi device yang digunakan ketika menemukan bug tersebut. Bukti pengujian berupa hasil rekaman ataupun screenshot sangat penting untuk bug report ini agar developer dapat lebih mudah mengetahui bagian mana yang error dan langkah menemukan errornya. Kamu bisa coba cek video berikut untuk belajar lebih dalam tentang bug report ya. Oke, tadi itu udah bagian 1 dan bagian 2. Nah, bagian 1 dan 2 ini adalah langkah yang cukup jika kamu ingin mulai berkarir sebagai quality assurance manual, software tester, ataupun QA analis. Tapi untuk kamu yang ingin berkarir menjadi quality assurance engineer atau quality assurance automation, diperlukan beberapa skills tambahan. Bagian ketiga, belajar pengujian otomatis. Mari kita bahas terlebih dahulu mengapa sih pengujian otomatis itu diperlukan. Nah, pengujian yang dilakukan secara berulang seperti ketika regression testing akan sangat menghabiskan waktu dan juga rawan human error yang bisa disebabkan oleh kelelahan, bahkan rasa bosan mengulang pengujian yang sama terus-menerus hingga menjadi tidak seteliti pada pengujian awal. Oleh karena itu, pengujian otomatis diperlukan untuk melengkapi pengujian manual, terutama di fitur yang sudah stabil, yang dilakukan untuk efisiensi waktu dan mencegah human error. Pengujian otomatis menjalankan langkah yang sama persis dengan pengujian manual, namun dibuatkan skrip program agar langkah-langkah tersebut bisa dilakukan secara otomatis. Oleh karena itu, hal pertama yang harus dipelajari untuk menjadi Quality Assurance Automation ataupun Quality Assurance Engineer adalah bahasa pemrograman. Banyak bahasa pemrograman yang bisa digunakan untuk automation seperti Java, JavaScript, Python, dan masih banyak lagi. Namun untuk pemula, sangat disarankan untuk belajar bahasa pemrograman Python, dikarenakan Python merupakan bahasa pemrograman yang mudah dipahami untuk pemula. Kamu bisa coba belajar Python dari playlist Python di Halotek berikut, ataupun dari channel kelas terbuka ini. Kamu cukup belajar sampai bagian latihan fungsi aja. Atau kamu juga bisa belajar Python di website ini biar kamu bisa latihan langsung di websitenya. Setelah belajar bahasa pemrograman, selanjutnya belajar tools pengujian otomatisnya.
Banyak banget tools pengujian otomatis yang bisa kamu pelajari, mulai dari yang khusus web, khusus mobile, hingga yang bisa untuk semua platform. Nah, untuk pemula, disarankan mulai belajar dari pengujian otomatis untuk platform website terlebih dahulu, dikarenakan website biasanya lebih mudah diotomatisasi. Berikut adalah beberapa contoh tools yang paling ramah pemula dan banyak digunakan untuk otomasi pengujian website. Pertama, kamu bisa coba Katalon, yang merupakan pengujian otomatis yang bisa dilakukan bahkan tanpa kamu perlu bisa bahasa pemrograman. Kamu hanya perlu record step pengujianmu, kemudian Katalon akan merun ulang step pengujian tersebut. Jadi Katalon ini bagus buat kamu yang mau merasakan bisa mengotomatisasi pengujian, bahkan ketika kamu belum bisa bahasa pemrograman. Kamu bisa download Katalon di link berikut, dan juga tonton video ini buat panduan menggunakan Katalon. Yang kedua ada Selenium. Selenium merupakan tools automation yang paling banyak digunakan saat ini. Kamu bisa mencoba Selenium dengan menggunakan bahasa pemrograman Python untuk membuat skrip pengujian otomatis pertamamu. Selenium juga bisa menggunakan banyak bahasa lainnya selain Python. Jadi kalau kamu udah ada bahasa yang kamu lebih familiar, misalnya Java dan lain sebagainya, kamu bisa menggunakannya pada Selenium. Untuk panduan menggunakan Selenium Python, kamu bisa coba cek di video berikut ya. Kemudian ada alternatif lain juga yang banyak digunakan untuk pengujian website, yaitu Cypress. Terutama jika kamu familiar dengan bahasa JavaScript, dikarenakan Cypress sejauh ini hanya bisa menggunakan bahasa JavaScript dan TypeScript. Kamu bisa latihan Cypress dengan video berikut ya. Selain itu, buat kamu yang mau belajar automation secara gratis, kamu bisa coba cek link berikut ya. Di sini ada banyak banget tutorial. Kamu bisa pilih berdasarkan minatmu mau belajar apa, menggunakan tools apa, dan bahasa apa. Oke, jadi rangkuman alur belajar software quality assurance pemula adalah pertama, belajar fundamental, yang terdiri dari pengenalan software quality assurance, lalu tipe pengujian, dan juga SDLC. Yang kedua ada belajar pengujian manual, mulai dari membuat test case, melakukan pengujian manual, dan juga membuat laporan pengujian. Dan terakhir ada belajar pengujian otomatis, yang terdiri dari belajar bahasa pemrograman dan juga tools pengujian otomatisnya. Cek deskripsi video untuk semua link referensi belajar yang disebutkan sebelumnya. Sekian alur belajar software quality assurance pemula. Semangat bagi kamu yang baru memulai. Jangan lupa buat portofolio dari hasil belajar dan latihan kamu. Semoga sukses. Like video ini, komen juga kalau menurutmu ada hal penting lain yang perlu dipelajari untuk memulai karir sebagai software quality assurance, dan juga subscribe biar kamu gak ketinggalan video SQE lainnya. Terima kasih telah menonton Halotek Academy. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share video ini. Cek juga tutorial menarik lainnya ya. Halotek Academy, learn today, great tomorrow.